guys, kali ini Zeus Media akan mempersembahkan video pembahasan praktis materi kamu di sekolah. Halo siswa cerdas, kali ini kita akan memulai pembahasan tryout 1 UTBK untuk subtes TPS Penalaran Umum. Oke, kita mulai ke soal nomor 1. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti benar? Jadi kita mulai baca informasi yang diberikan. Hujan ekstrim yang melanda wilayah pertanian akhir-akhir ini berdampak pada ketersediaan sayuran untuk konsumen. Hujan ekstrim menimbulkan permasalahan dalam pertanian, yaitu serangan hama pada tanaman sayur. Serangan hama menyebabkan tanaman sayur menjadi rusak. Oke, kalau kita lihat dari informasi yang diberikan, ini terdiri dari beberapa bentuk sebab akibat yang berkelanjutan. Dimulai dari hujan ekstrim yang menimbulkan permasalahan dalam pertanian, yaitu serangan hama pada tanaman sayur, di mana dilanjut bahwa serangan hama ini dapat menyebabkan tanaman sayur menjadi rusak. Oke, tanaman sayur menjadi rusak. Nah, dilanjutkan lagi bahwa tanaman sayur yang rusak dapat menyebabkan para petani mengalami gagal panen. Nah, kalau misalkan muncul bentuk seperti ini dalam informasi yang diberikan, maka simpulan yang bisa diambil adalah penyebab paling awal dan akibat paling akhir. Jadi dapat disimpulkan bahwa hujan ekstrim dapat menyebabkan para petani mengalami gagal panen. Nah, oke, sekarang kita lihat opsi yang diberikan. Opsi A, hujan ekstrim yang melanda wilayah pertanian menyebabkan para petani mengalami gagal panen. Ini adalah opsi yang benar. Jadi nomor 1 jawabannya adalah alfa. Kita lanjut ke soal nomor 2. Lanjut ke soal nomor 2. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti benar? Oke, kita baca informasi yang diberikan. Penderita salmonellosis berisiko mengalami kekurangan cairan karena terjadi hiperperistaltik. Upaya mengurangi hiperperistaltik dapat dilakukan dengan mengonsumsi obat antimotilitas. Berkurangnya hiperperistaltik menurunkan resiko kekurangan cairan karena kemampuan usus dalam menyerap cairan meningkat. Oke, manakah pernyataan yang pasti benar? Pasti benar artinya kalau dikatakan pasti maka harus dibahas dalam informasi yang diberikan. Kalau benar berarti harus bersesuaian dengan informasi yang ada. Oke, opsi A. Pemberian obat antimotilitas merupakan satu-satunya cara untuk menurunkan resiko kekurangan cairan. Apakah ini opsi yang benar? Nah, ini salah. Kenapa? Karena dikatakan bahwa merupakan satu-satunya cara. Di bacaan tadi tidak ada dikatakan bahwa obat antimotilitas ini merupakan satu-satunya cara. Tapi hanya dikatakan bahwa upaya untuk mengurangi hiperperistaltik dapat dilakukan dengan cara mengonsumsi obat antimotilitas. Bukan satu-satunya cara. Jadi opsi A ini salah. Opsi B, penderita salmonellosis yang mengonsumsi obat antimotilitas akan mengalami penurunan risiko kekurangan cairan. Yang mengonsumsi obat antimotilitas mengalami penurunan risiko cairan? Iya, ya kan? Karena berkurangnya hiperperistaltik dapat menurunkan risiko kekurangan cairan. Nah, cara berkurangnya hiperperistaltik dapat dilakukan dengan mengkonsumsi obat antimotilitas. Jadi untuk soal nomor 2, jawaban yang benar adalah bravo. Kalau kita lihat opsi yang lain, opsi C, seseorang yang memiliki resiko kekurangan cairan tidak mengonsumsi obat antimotilitas. Oke, di sini tidak berlaku sebaliknya. Kalau mengonsumsi obat antimotilitas dapat mengurangi resiko kekurangan cairan, bukan berarti bahwa kalau yang memiliki resiko kekurangan cairan itu tidak mengonsumsi obat antimotilitas. Oke, jadi C kurang tepat. Kalau opsi delta, orang yang mengonsumsi obat antimotilitas tidak memiliki penyakit salmonellosis. Tidak juga, ya kan? Opsi E, orang yang menderita penyakit salmonellosis sembuh dengan mengonsumsi obat antimotilitas. Nah, di sini tidak dikatakan bahwa penyakitnya akan sembuh, tapi dapat mengurangi hiperperistaltik dengan mengonsumsi obat antimotilitas. Jadi opsi E juga salah karena dikatakan di sini bahwa akan sembuh, ya. Jadi untuk soal nomor 2, opsi yang benarnya adalah bravo. Soal berikutnya, soal nomor 3, berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti salah? Oke, jadi yang salah berarti yang tidak bersesuaian dengan informasi yang diberikan. Oke, kita baca informasi yang diberikan.
Pemanis buatan dianggap beresiko terhadap kesehatan tubuh. Terdapat beberapa jenis pemanis buatan yang sering dikonsumsi, misalnya sakarin dan aspartam. Aspartam terdiri atas asam aspartat, fenilalanin, dan etanol. Sementara itu, sakarin merupakan garam natrium, sehingga tidak mengandung karbohidrat dan memiliki kalori yang rendah. Mengonsumsi sakarin secara berlebihan berpotensi menimbulkan kanker kandung kemih. Oleh karena itu, mengonsumsi aspartam lebih disarankan karena rendah kalori dan aman untuk dikonsumsi. Oke, manakah pernyataan yang pasti salah? Opsi A, sakarin aman dikonsumsi karena tidak mengandung kalori dan karbohidrat. Apakah ini pasti salah? Kita lihat sakarin dibahas di bacaannya. Di sini dikatakan bahwa sakarin merupakan garam natrium sehingga tidak mengandung karbohidrat dan memiliki kalori yang rendah. Terus dikatakan lagi bahwa mengonsumsi sakarin secara berlebihan berpotensi menimbulkan kanker. Oke, kalau dikatakan aman dikonsumsi karena tidak mengandung kalori dan karbohidrat, itu pernyataan yang pasti salah. Kenapa? Karena dikatakan bahwa tidak mengandung kalori. Oke, di sini dikatakan tidak mengandung kalori, sedangkan di bacaannya tadi dikatakan bahwa sakarin ini memiliki kalori yang rendah. Memiliki kalori yang rendah artinya memiliki kalori, bukan berarti tidak mengandung kalori. Jadi dibahas di bacaannya dan tidak sesuai dengan bacaan. Maka ini adalah jawaban yang pasti salah. Oke, jadi soal nomor 3 jawabannya adalah alfa. Lanjut ke soal berikutnya, manakah simpulan yang paling didukung oleh bacaan tersebut? Oke, kita baca, sebuah penelitian menunjukkan bahwa pekerja yang mendengarkan musik saat bekerja tidak memperlihatkan perbedaan produktivitas dibandingkan saat tidak mendengarkan musik. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pekerja yang memiliki produktivitas yang lebih tinggi ketika mendengarkan musik dengan kecepatan tinggi dibandingkan musik dengan kecepatan rendah. Oke, di sini dibandingkan bahwa yang mendengarkan musik dengan yang tidak mendengarkan musik itu tidak memiliki perbedaan produktivitas. Tapi untuk yang mendengarkan musik yang berkecepatan tinggi dan berkecepatan rendah memiliki produktivitas yang berbeda, yaitu yang mendengarkan musik berkecepatan tinggi memiliki produktivitas yang lebih tinggi daripada mendengarkan musik dengan kecepatan rendah. Oke, manakah simpulan yang didukung? Opsi A, musik yang diperdengarkan saat bekerja meningkatkan kecepatan seseorang dalam bekerja. Oke, kita simpan dulu. Opsi Bravo, hanya musik dengan kecepatan tinggi yang meningkatkan produktivitas pekerja. Oke, di sini belum tentu juga. Oke, jadi untuk opsi B ini kurang tepat karena dikatakan hanya musik dengan kecepatan tinggi. Sedangkan di bacaannya tadi tidak dibahas bahwa hanya musik dengan kecepatan tinggi yang dapat meningkatkan produktivitas bekerja. Oke, jadi opsi B ini kurang tepat kalau dianggap sebagai jawaban. Opsi C, musik dapat meningkatkan produktivitas karena menimbulkan semangat bagi yang mendengarkannya. Nah, ini opsi yang salah karena dikatakan bahwa musik dapat meningkatkan produktivitas. Sedangkan dari bacaannya dikatakan bahwa yang mendengarkan musik dengan yang tidak mendengarkan musik itu tidak terdapat perbedaan produktivitas. Jadi opsi C ini salah. Opsi D, pekerja yang menyukai musik dengan kecepatan tinggi cenderung memiliki produktivitas yang tinggi. Oke, ini juga bisa. Oke, kita simpan dulu. Opsi E, pekerja yang tidak pernah mendengarkan musik saat bekerja memiliki produktivitas yang cenderung rendah. Ini juga opsi yang salah. Nah, kenapa? Karena yang tidak mendengarkan musik dan yang mendengarkan musik tidak memiliki perbedaan produktivitas pekerjanya. Oke, nah sekarang antara alfa dengan delta, musik yang diperdengarkan saat bekerja meningkatkan kecepatan seseorang dalam bekerja. Oke, kalau kita lihat kembali opsi A ini bahwa musik yang diperdengarkan dapat meningkatkan kecepatan seseorang bekerja. Nah, produktivitas dengan kecepatan bekerja sepertinya kurang tepat juga. Jadi opsi A ini kurang tepat karena ada opsi D yang lebih tepat, yaitu pekerja yang menyukai musik dengan kecepatan tinggi cenderung memiliki produktivitas yang tinggi juga. Karena tadi ada dibandingkan dengan musik yang berkecepatan rendah yang memiliki produktivitas yang lebih rendah juga. Oke, jadi untuk soal nomor 4 jawabannya adalah delta. Lanjut ke soal nomor 5. Manakah pernyataan berikut yang akan memperlemah argumen psikolog tersebut?
Oke, di sini dikatakan memperlemah. Nah, kalau misalkan ditanyakan yang mana yang memperlemah, artinya cari pernyataan yang membantah pernyataan dari si psikolog tadi. Oke, nah kita baca bacaannya. Kondisi perasaan seseorang dapat memengaruhi tingkat kekebalan tubuhnya. Nah, menurut psikolog, upaya meningkatkan perasaan bahagia akan bermanfaat untuk menjaga kekebalan tubuh terhadap infeksi virus. Nah, pernyataan ini akan kita bantah bahwa yang katanya upaya meningkatkan perasaan bahagia itu bermanfaat untuk menjaga kekebalan tubuh terhadap infeksi virus. Sekarang kita coba lihat opsi-opsi yang diberikan. Opsi A, banyak orang yang berusaha tetap berpikir positif agar kekebalan tubuhnya tetap terjaga. Nah, ini salah. Kenapa? Karena ini memperkuat pernyataan si psikolog tadi bahwa memang banyak orang yang tetap atau berusaha tetap berpikir positif supaya kekebalan tubuhnya tetap terjaga. Ini memperkuat. Oke. Opsi B, sebagian orang yang memiliki perasaan bahagia terinfeksi virus. Nah, ini jawaban yang memperlemah karena ada orang yang memiliki perasaan yang bahagia tetapi tetap terinfeksi virus, artinya tidak berguna untuk menjaga kekebalan tubuh terhadap infeksi virus. Jadi B adalah jawabannya. Kalau kita lihat opsi yang lain, opsi C, upaya meningkatkan kebahagiaan lebih mudah dilakukan daripada mengurangi stres. Oke, ini tidak berhubungan masalah kekebalan tubuh, jadi C ini netral-netral aja, tidak memperkuat, tidak memperlemah. Opsi D, perasaan tertekan membuat seseorang mudah terinfeksi virus. Tidak dibahas masalah perasaan bahagia, jadi kurang tepat juga. Opsi E, orang yang memiliki perasaan bahagia lebih bersikap positif terhadap daya tahan tubuhnya. Nah, ini juga tidak memperlemah, maka jawabannya yang tepat adalah bravo untuk soal nomor 5 ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Serta bunyikan lonceng notifikasinya. Biar tidak ketinggalan video baru dari Gio